danau, laut, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Bunga Intan dengan NIM 1418111333008 dari kelas A akan mereview materi praktikum parasitologi ikan. Parasitologi ikan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang parasit pada ikan dalam artian ikan sebagai inang atau inang perantara. Parasit berasal dari agen infeksius yaitu seperti bakteri, jamur, virus, protozoa, dan lain sebagainya. Berdasarkan letaknya, parasit dibagi menjadi dua, yaitu ektoparasit merupakan parasit yang dapat hidup pada permukaan tubuh inang, dan endoparasit merupakan parasit yang dapat hidup pada organ dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas dalam video ini. Dalam praktikum parasitologi ikan ini, saya membagi materi menjadi 3 kelompok bahasan. Yang pertama ada parasit protozoa, yang kedua ada parasit helmin atau cacing, dan yang ketiga ada parasit krustasea. Langsung saja kita mulai dari parasit protozoa. Protozoa adalah filum dengan ciri-ciri organisme seluler yang sifatnya eukariotik dan tidak mempunyai dinding sel, serta heterotrof dan dapat juga bergerak. Untuk parasit protozoa, saya membagi menjadi 4 kelas, yaitu Ciliata, Flagellata, Rhizopoda, dan Sporozoa. Ada 13 jenis spesies parasit yang akan saya bahas secara ringkas. Kelas Ciliata, yang menjadi ciri khas adalah spesiesnya mempunyai bulu getar atau cilia yang digunakan sebagai alat gerak. Contoh spesiesnya adalah Trichodina sp, Ethiopteryus multifilus, Cryptocaryon irritans, Zootamnium, Vorticella, dan Epistelis. Dari ke-6 spesies tersebut termasuk jenis ektoparasit, di mana parasit ini dapat hidup dalam permukaan tubuh inang seperti insang, kulit, kaki, dan sirip. Untuk Trichodina sp dan Ethiopteryus multifilus dapat ditemukan pada ikan air tawar seperti komet dan ikan mas. Cryptocaryon irritans dapat ditemukan pada ikan air laut seperti kerapu. Zootamnium, Epistelis, dan Vorticella dapat kita temukan pada udang. Kelas Flagellata, dari namanya saja dapat diketahui spesies ini mempunyai bulu getar atau flagel sebagai alat geraknya. Contoh spesiesnya adalah Trypanosoma evansi, Hexamita sp, dan Costianecatrix. Untuk 3 spesies yaitu Trypanosoma evansi, Hexamita sp, dan Cryptobia sp merupakan endoparasit di mana dapat ditemukan dalam organ tubuh inang seperti organ pencernaan dan darah inang. Sedangkan Costianecatrix merupakan ektoparasit. Untuk Trypanosoma sendiri dapat ditemukan pada darah belut. Hexamita dan Cryptobia dapat ditemukan pada air tawar seperti ikan mas, dan Costianecatrix dapat ditemukan pada ikan air laut seperti kerapu. Kelas Rhizopoda. Spesies dari kelas ini bergerak dengan menggunakan kaki semu, tubuhnya bersel tunggal, dan bentuknya dapat berubah-ubah. Contoh spesies dari kelas ini adalah Entamoeba histolytica, merupakan endoparasit. Spesies ini dapat ditemukan pada jenis ikan air laut. Yang terakhir adalah kelas Sporozoa, merupakan kelompok protista bersel tunggal yang dapat membentuk jenis spora. Contoh spesies dari kelas ini adalah Myxobolus sp dan Eimeria sp. Myxobolus sp termasuk ektoparasit yang dapat ditemukan pada spesies air laut seperti kerapu. Untuk Eimeria sp merupakan endoparasit dan dapat ditemukan pada spesies ikan air tawar seperti ikan mas. Parasit helmin. Kelompok ini dibagi menjadi 2 bahasan, yaitu dari filum Acanthocephala dan dari filum Platyhelminthes. Filum Acanthocephala. Filum ini merupakan cacing parasit yang spesiesnya mempunyai kait atau jangkar untuk menempel pada tubuh inang. Contoh dari spesies filum Acanthocephala ada Radinorhynchus pristis dan Echinurhynchus salmonis. Kedua spesies ini termasuk endoparasit, di mana mereka dapat hidup dalam organ pencernaan seperti usus. Filum Platyhelminthes. Dari namanya saja kita sudah dapat mengetahui bahwa jenis parasit ini adalah cacing berbentuk pipih.
Contoh spesies dari filum ini adalah Pilobothrium squali dan Dipilobothrium latum. Kedua spesies ini termasuk endoparasit, di mana Pilobothrium squali dapat kita temukan pada spesies air laut seperti ikan hiu dan ikan pari. Sedangkan untuk Dipilobothrium latum dapat kita ketahui atau dapat kita temukan pada spesies air tawar. Pokok bahasan yang terakhir adalah parasit krustasea. Untuk parasit krustasea ini terdiri dari 8 spesies, di mana semua spesiesnya ini dari filum Arthropoda. Untuk spesiesnya ada Argulus japonicus, Argulus indicus, Lernaya cyprinacea, Lernaya polymorpha, Ergasilus sp, Caligus sp, Octolasmis angwalata, dan Cimotoa exigua. Semua spesies ini termasuk ektoparasit kecuali Cimotoa exigua yang merupakan endoparasit. Genus dari Argulus dan Lernaya dapat kita temukan pada perairan tawar seperti danau, sungai, dan kolam budidaya. Caligus sp dan Cimotoa exigua dapat ditemukan pada perairan laut. Ergasilus sp dapat ditemukan pada perairan tawar, sedangkan untuk Octolasmis angwalata biasa menyerang pada kepiting dan rajungan. Sekian video dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.